Salam Rahayu. Kita akan bedah buku lagi. Kita lanjut dari Power dan Force, karya dari beliau Dr. Hawkins. Bisa dijelaskan Pak, dasar teorinya itu? Pengetahuan baru itu disebut kinesiologi, yaitu sebuah hasil penelitian tentang hubungan antara pikiran dan tubuh. Yang kita amati seperti itu, tetapi ini sebetulnya ada karena ada pola. Yang non-linear adalah energi yang menggerakkan ini tadi. Ya, kir-kir yang ada. Iya. Lebih spesifik, misalkan contohnya dari kegiatan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Ngobrol Berduri dengan saya Caan dan Pak Dimino. Salam Rahayu. Pak D, dulu kan kita pernah bahas tentang bedah buku ya, yang sesi pertama. Betul. Yaitu tentang kata kunci dari power dan force. Iya. Ya, maknanya power dan force itu seperti apa kan sudah dijelaskan secara global ya. Iya. Sekarang kita akan bedah buku lagi. Iya. Kita lanjut dari Power dan Force, dari karya dari beliau Dr. Hawkins. Kira-kira fokusnya apa Pak D ini sekarang? Iya, ini lanjutan ya. Ya. Pada buku David Hawkins. Betul. Iya. Betul, yang pertama itu kita bahas kata kunci force dan power. Kali ini kita fokus pada capaian pengetahuan ilmiah yang mendasari pengembangan riset Hawkins. Ya. Perkembangan riset Hawkins terhadap bukunya yang berjudul Power versus Force. Iya. Jadi fokusnya tadi pertama adalah teori kritis yang mendasari pengembangan riset Dr. Hawkins ini. Yang kedua, fokus kedua adalah peta kesadaran yang dibangun oleh Dr. David Hawkins itu. Ya. Bisa dijelaskan berarti dasar teorinya itu? Ya, jadi teori yang dijadikan pijakan oleh Dr. David Hawkins ada 3 utama, yaitu satu, kinesiologi. Yang kedua adalah perkembangan teknologi komputer. Yang ketiga adalah non-linear dinamik. Iya. Oke. Bisa dijelaskan yang pertama tadi, kinesiologi. Ya. Ya, bidang pengetahuan baru itu disebut kinesiologi, yaitu sebuah hasil penelitian tentang hubungan antara pikiran dan tubuh. Dikatakan bahwa pikiran dan tubuh itu memiliki intimate bond, memiliki kaitan yang sangat erat. Oke. Jadi bahkan dikatakan bahwa mind thinks with its body. Jadi pikiran itu berpikir dengan tubuhnya, gitu. Pikiran berpikir dengan tubuhnya. Artinya ada hubungannya. Oh, ada hubungannya. Iya. Contohnya? Ya, apabila kita berpikir pikiran kita itu negatif, maka fisik kita melemah. Kalau pikiran kita positif, fisik kita menguat. Itu saling ada relasi ya. Iya. Temuannya di situ. Oke. Siap. Yang kedua tadi komputer ya. Ya, teknik komputer ini membantu. Dengan teknik komputer ini kan bisa melakukan komputasi dengan data yang besar. Selain dia
bisa itu bisa menjadi alat baru, yaitu artificial intelligence. Artificial intelligence. Kecerdasan artifisial. Ya. Oke. Sehingga kita bisa mengakses kepada teori namanya chaotic theory. Teori chaos. Teori chaos ini gimana ya? Yang bahwa pada umumnya orang berpikir itu kan linear, ya. Tapi di dunia ini apa yang terjadi itu tidak harus selalu linear, tetapi yang non linear pun itu juga berpengaruh. Yang tadi yang teori ketiga, teori non linear, yaitu non linear dinamik, ya. Bahwa walaupun ada data-data yang tidak punya makna, yang chaotic katanya, yang kacau, chaos tadi, ya. Tetapi dengan komputer kita mengetahui bahwa yang tidak teratur atau non linear itu punya pola. Jadi memiliki pola. Karena itu David Hawking menangkap bahwa kalau teori linear itu kan A bisa menyebabkan B, B menyebabkan C. Betul. Ini yang kita pahami. Tapi menurut teori non linear bahwa ini hanyalah yang kita amati seperti itu, tetapi ini sebetulnya ada karena ada pola. Ada pola, yaitu yang non linear itu berpola. Jadi ini dimunculkan oleh pola, sebuah pola yang tidak kita lihat, tetapi bisa memunculkan A menyebabkan B, B menyebabkan C, seperti itu. Jadi ada pattern di sini, ada pola ABC yang melahirkan A berakibat B, B berakibat C. Bisa dianalogikan berarti gambaran yang gambaran analoginya begini, ya. Kalau ini analoginya seperti clock, ya. David Hawking mencontohkan clock, ya. Jam. Clock itu jam, ya. Yang kita pahami itu kan berpikir linear, bahwa dari menit setelah 60 detik itu jarumnya melingkar. Nah, itu kan 60 detik, ya. Maka menggerakkan jarum menit, kan begitu. Begitu juga jarum menit bergerak melingkar, maka menggerakkan jam, menyebabkan jam. Seolah-olah jarum detik menyebabkan menit, jarum menit bergerak, jarum menit bergerak yang menyebabkan bisa menyebabkan jarum jam bergerak. Itu kan seperti sebab akibat kita begitu. Betul. Padahal bukan jarum detik menyebabkan geraknya jarum menit menyebabkan gerak jarum jam. Tapi pola. Tapi yang menggeraknya itu pola, energi gear-gear di dalam clock itu, dalam jam itu yang membuat dia bergerak seperti itu. Jadi yang ini yang disebut pola, sistem yang tidak kita lihat, ya. Tapi kita hanya bisa melihat jarum-jarum tadi bergerak, seolah-olah jarum kecil menggerakkan yang lebih besar, yang besar menggerakkan yang lebih besar lagi, kan begitu, ya. Itu yang kita amati. Ini berpikir linear, analoginya seperti itu. Yang non linear adalah energi yang menggerakkan ini tadi, ya, gear-gear yang ada di dalam. Itu pola-pola gear di situ yang menyebabkan di situ. Jadi begitu juga manusia bertindak A maka terjadi peristiwa B, terjadi C, itu karena ada pola tadi. Ada pola yang tidak kita lihat, ya, yang bisa mengakibatkan seperti itu. Saya kira teori dasarnya itu
seperti itu. Oke. Boleh saya bertanya lagi untuk contoh lebih spesifik lagi dari yang pola tadi itu? Yang pola yang non linear dinamik. Ya, yang non linear. Linear dan non linear dinamik tadi. Iya. Lebih spesifik, misalkan contohnya dari kegiatan sehari-hari. Ya, contohnya dari peristiwa A menjadi peristiwa B, kemudian peristiwa B itu karena ada pola apa yang non linear ini. Yang non linear itu kan berbentuk pola. Betul. Yang tidak kita amati. Kalau ya ini tidak dicontohkan oleh Davin, tapi saya menangkapnya seperti archetype-nya Jung itu ya. Oh, kalau dibandingkan dengan Jung ya? Iya, jadi dia katakan archetype hero ya. Itu kan sudah ada di dalam jiwa tidak sadar kita, dan kita tidak mengetahui itu. Tak tahu saya jadi pahlawan, yaitu berani mengambil tantangan, berani melawan hambatan. Nah ini yang kita amati, yang linearnya. Oh. Gitu. Oke. Ya mungkin ya seperti itulah. Oke, siap. Tadi contohnya sudah jelas secara disebutkan sama Pak D. Fokus yang pertama tadi kan teori kritis ya. Sekarang yang kita obrolkan adalah yang kita bahas fokus yang kedua Pak D. Okay. Tadi kan di teorinya ada petanya ya. Seperti apa Pak D petanya? Ya, yang fokus kedua adalah peta kesadaran menurut David Hawkins. Betul. Ya, berdasarkan teori tadi, maka Dr. Hawkins melakukan riset dan menulis buku tentang peta kesadaran. Jadi manusia ini yang menggerakkan itu adalah kesadarannya, yang non linear tadi itu, yang tidak kita lihat. Betul. Tetapi itu yang menggerakkan manusia. Jadi manusia itu seperti wayang, digerakkan force atau digerakkan oleh power. Lah, peta kesadaran ini yang menunjukkan yang mana yang force, yang masih dikendalikan force, dan mana yang dikendalikan oleh power. Ya, dan petanya banyak levelnya ini. Atas dasar teori itu, Dr. Hawkins bahwa manusia digerakkan oleh medan kesadaran. Jadi medan kesadaran, karena itu dipetakan kesadarannya. Jadi kesadaran manusia yang paling rendah adalah dia sebut sim, kesadaran yang sim, sudah tidak punya makna hidupnya, tidak berguna. Iya, manusia merasa tidak berguna karena mungkin tidak punya peran. Itu di sim, ini zero. Jadi ini bisa mengakibatkan kematian, tidak punya harapan. Kemudian ada beberapa level sampai di level berani kesadaran, satu wilayah kesadaran yang dimana manusia itu berani. Nah, pada saat level berani inilah manusia mulai punya power dari dalam dirinya. Kalau yang kesadaran yang di bawahnya itu manusia digerakkan oleh dunia luar, force masih ya. Force. Tapi begitu punya keberanian, dia sudah mulai memiliki power dari dalam dirinya sendiri. Karena itu kesadaran di atas keberanian itu digerakkan oleh power. Jadi dia bisa berkembang sendiri. Tapi kalau kesadarannya di bawah keberanian, ini perlu bantuan orang lain untuk menaikkan sampai ke kesadaran berani. Kesadaran yang tinggi, orang yang mencapai jati diri, yaitu damai. Nah ini di atasnya keberanian. Nah, di antara
kesadaran yang disebut courage ini untuk sampai ke peace, damai, ini ada tahapan-tahapan kesadaran lain. Begitu juga mulai dari shame, kesadaran paling bawah, untuk sampai berani ini ada tahapan kesadaran lain yang ini bisa dicapai kalau dibantu orang lain. Tapi kalau sudah berani, ini bisa dengan menggunakan powernya sendiri. Begitu. Berarti contohnya misalkan kalau di dunia pendidikan ya, kita sebagai anak muda milenial misalkan kita belum menemukan keberanian, belum punya keberanian ya. Iya. Maka diperlukan seorang motivator. Iya. Itu tadi ya. Betul. Sehingga ia muncul keberanian untuk menghadapi kehidupan yang nyata ini. Betul. Jadi tergantung dari anak itu pada level kesadaran yang mana. Umpamanya kesadaran yang tidak bermakna ini ya, ini harus dibantu sehingga dia masuk ke kesadaran yang di atasnya, namanya guilt. Jadi orang yang selalu merasa bersalah. Nah, ini harus dibantu. Jadi merasa bersalah ini harus dibantu supaya naik menjadi yang lebih tinggi sampai mandiri, yaitu ketika pada kesadaran keberanian. Nah, untuk sampai pada berani ini sebelumnya orang harus punya pride. Kesadaran sebelum berani ini ada kesadaran yang disebut oleh Dr. Hawkins, yaitu wilayah pride. Pride itu kebanggaan. Orang yang memiliki kebanggaan, nilai-nilai, tentu akan melahirkan keberanian. Dan ini ada tahapan-tahapan yang nanti kita bisa bahas lagi. Ada pertanyaan lain? Cukup sepertinya. Cukup jelas ya. Yang terakhir tadi ini cukup sudah masuk ya, keterangan dari Pak Dimino sudah saya tangkap, termasuk tadi yang untuk muncul keberanian ya. Untuk realnya di dunia pendidikan tadi, untuk cucu kecil ya, untuk secara tadi anaknya tadi tidak mulai keberanian. Iya. Kan anak yang masih muda rata-rata kan mereka kan masih belum tahu jati diri kan, belum tahu ke arahnya kemana, dia itu arahnya mau kemana hidup ini kan gitu. Maka perlu ada yang namanya seorang motivator atau seorang orang lain untuk bisa menemukan keberanian untuk menjalani hidup ini ya. Keberanian itu. Ya, sebelum keberanian harus kesadaran di bawahnya, namanya pride. Dia harus punya kebanggaan. Nah, kalau untuk bisa bangga ini, dia harus punya harus punya energi, harus punya keinginan. Jadi ada kesadaran yang manusia itu muncul keinginannya. Tapi kesadaran keinginan saja tidak cukup. Harus ada dinaikkan menjadi kesadaran untuk bisa berhasil, yaitu disebut oleh David Hawkins biasanya berani marah ya. Jadi tergantung level kesadarannya. Kalau dia baru pada level kesadaran dia punya keinginan tapi tidak berhenti di situ, harus ada upaya untuk bisa mencapai keinginan itu. Untuk itu harus punya kesadaran di atasnya, yaitu punya energi untuk marah agar itu tercapai. Nah, setelah kesadaran marah ini nanti tentu saja punya nilai-nilai yang dipegang, yaitu pride tadi. Kebanggaan ya. Iya. Oke, siap. Mungkin sampai sini dulu. Waktunya sudah cukup panjang. Nanti kita akan lanjut lebih dalam lagi, kita kupas tentang bukunya karya dari David Hawkins, yaitu Power and Force dengan Pak Dimino. Mungkin sampai di sini dulu, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam ngopi, ngobrol peduli.